kita bersama-sama dengan isti'adzah dan basmalah, dan insyaallah kita akan tadabbur salah satu di antara ayat yang kita akan kaji nanti. Siap? Sudah ada? Ya. Wahid, Isnin, Thalatha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu laysa fin nasara ala syai'in wa qalatil nasara laysa fil yahudu ala syai'in wa hum yatluna al-kitab. Kadzalika qala alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Wa man a'lamu mimman mana'a masajidallahi an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Wa lillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Inna Allaha wasi'un 'alim. Cukup. Selanjutnya seorang-seorang dimulai dari depan ya, kemarin belakang, sekarang depan, Mas Umar. Wa qalu takhadallahu walad wa qalu takhadallahu waladan subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ard. Dotnya jangan sampai tidak ada. Wal ard, ujungnya ada sedikit aja. Wal ard Iya. kullun lahu qanitun. Baik, monggo Pak Manis. Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ikhfanya keluar. Kun Fa yaqulu yaqulu lahu kun fayakun. bagus ya, memang bagus ya. Monggo Pak Abu. Sabu dulu Pak. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. Iya, mantap. Terus lanjut Ali monggo. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Nah, kurang panjang dikit. Wa nadhira. Madiwat. Basyiran. Basyiran wa nadhira. Dari roja gunanya kurang apa ya? Ditahan sampai 3 harokat boleh. Basyiran wa nadhira.
بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. Ya, baik sekali. Monggo Mas Dar. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Iya, mantap. Bagus. Monggo. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. Iya, bismillah. Bagus. Monggo Pak Imam. Ya Bani Israil Ilad, jangan tergesa-gesa. Isra panjang, min harakat. Ilad. Ya Bani Israil adkuru Ni'matiyallati panjang. Ni'matiyallati an'am. Intinya panjang, majais. Allati an'amtu 'alaikum. Ni'matiyallati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Iya, baik. Nanti diselesaikan lagi. Bagus, Pak Imam lanjut Mas. Nanya panjang la tajzi. Sedikit di Mas ya, di proyek sedikit. Syafa'atu tahan naik suaranya wala hum ikhfa yunsarun itu ada di syafa'atu wala hum yunsarun. Iya, bagus. Monggo Mas Wawan. Wa idi bakola. Cara berhentinya Mas ditahan, masuk ke not, tapi ujungnya nggak keluar vokalnya. Fatammahun begitu. Hun diulangi. Gitu bagus. Lanjut. Ini panjang. Inni ja'ilaka. Nah, kalau dilewat ininya panjang. Gimana? Inni jauh. Dzurriyyati pendek. Qala dzurriyyati ya. Baik, kita ambil ke sebelah sini, Mas Misbah belum ya. Semarin belum.
وإذ جعلنا البيت مثابة Panjang mas, mathabatan. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا Wa amna, berhenti aja boleh sih. Wa amna, وأمنا وتغفر من kalau mau disambung, sudah. Kalau mau disambung, sudah. Kalau berhenti yang benar. Tadi saya bilang berhenti aja. Wa amna, udah. Ambil nafas, baru sambung coba. Wa amna. وأمنا Itu latihan wakaf. Terus واتخذتم من مقام إبراهيم مصلى Ibrahim musalla. واتخذتم من مقام Takhidu mas. Satu mas, satu lagi dengan sama. Susu kayaknya ini kantong baik. Biasa pali-pali sih kan. Biasa pali-pali kok. Biasa pali-pali. Biasa pali-pali cepet-cepet pali-pali. Orang teriak. Pali-pali itu cepet-cepet. Oh, Pali-pali. oke jangan target. Biasanya sambil kerja itu. Masya Allah biasa. Tanpa koma saja aja mas. Wadakhilu ini mas, kalau mohon maaf kalau baca seperti itu, saya rasa mas sulit nanti menikmati bacaan. Kan yang tadi dibahas tuh, apa di pada lama Allah, Rasul, malaikat senang kalau kita membacanya dengan menikmati. Salah satu menikmatinya apa? Suara yang lembut, indah, ya, tidak tergesa-gesa. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Kemana lu enggak capek coba, enggak capek mas, santai aja. Iya, dilatih. Bisa mas, bisa dirubah. Iya. واتخذتم من مقام إبراهيم مصلى Ini bisa, itu bisa, saja aja. Mantap lah, terus. وعهدنا إلا إبراهيم Bukan ila. وعهدنا إلا إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود Monggo Buya ya ada Buya. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا Hanya panjang. Amina warzuq هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. Iya. Baik, silakan Mas. Masih bisa? Wa'id yarfa'u Ibrahimu Panjang. Ibrahimu. Alif lam di depannya. Ibrahimul qawa'ida minat ya. Ibrahimul qawa'ida minata Baiti wa Ismail
sami'un alim. Qul Sami'un alim. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antas sami'un alim. Baik. Bagus Mas, lanjut Pak Mahdi. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan ummatan وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم تواب رحيم. تواب الرحيم. Ya. Monggo. Sadul. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Lanjut Mas. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. Ulangi kundanya kurang Mas. Wa indah tahan. Wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Monggo Mas Senal. قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Monggo ya Mas. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Benarnya pertama dikit. Wa antum مسلمون. ya monggo. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون ونحن له مسلمون. Iya. Kalau ini تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. iya baik. Jazakumullah. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'anil karim. Semoga apa yang kita baca dari setiap huruf kalimat dan lafaz-lafaz dari ayat-ayat Al-Quran Al-Karim yang akan menjadi investasi atau tabungan amal kebaikan kita sehingga diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mizan hasanat yaumul qiyamah nanti. Dan tentunya yang paling penting Al-Quran yang kita baca ini benar-benar betul-betul bisa menjadi cahaya penerang bagi kita, membuka mata kita yang mungkin selama ini buta untuk menerima kebenaran al-haq dari Allah Subhanahu wa taala,
dan juga tentunya menjadi salah satu wasilah yang paling penting bagi kita untuk terus merasakan nikmatnya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, dari 3 halaman atau beberapa ayat yang barusan kita baca, ya tadi saya memilih ayat yang mana yang menarik kita kaji. Semuanya sangat menarik kalau kita bahas ya, sangat menarik dengan tema dan subpokok bahasan yang sangat beragam. Namun saya akan mengajak jamaah rahimakumullah di waktu yang singkat ini untuk mengkaji salah satunya surat Al-Baqarah barusan ayat 120, halaman kedua dari tadi ya. Ayat pertama di halaman 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walan tarda 'anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Ayat ini jamaah rahimakumullah dimulai dengan kata walan. Ada amil nawasib yang menasabkan, adat nasib adalah lan. Walan tarda. Lan, kata lan ketika masuk ke dalam fi'il mudhari' ini berarti apa? Lil abad, untuk selama-lamanya. Makanya dalam penerjemahan kalau mengacu kepada kaidah ilmu sharaf bahkan ilmu nahwu tentunya wala tarda, dan selamanya tidak akan ridha. Jadi selama-lamanya walan. Jadi ingat, kata lan secara umum kecuali ada bagian ataupun ada ayat lain yang mengecualikan. Kata lan secara umum kalau kita menemukan dia masuk ke dalam fi'il mudhari seperti ini, tarda fi'il mudhari dari radiya yarda tarda, fa'ilnya nanti al-yahud wan nasara ya. Dan selamanya tidak akan rela, tidak akan ridha. Artinya bisa dipahami tidak akan pernah tenang dan nyaman. Siapa? Ya tidak akan rela kepadamu wahai Muhammad al-yahud. Siapa Pak? Yahudi. Walan nasara, begitupun juga tidak akan pernah ridha untuk berdamai denganmu wahai Muhammad, ya, untuk membangun persatuan dan kesatuan dengan umat denganmu. Siapa mereka selain Yahudi? Adalah Nasara. Hatta tattabi'a millatahum, hingga kau wahai Muhammad dan tentunya kita sebagai umatnya, hingga engkau mengikuti millatahum, agama mereka. Qul inna hudallahi wal huda, katakanlah oleh wahai Muhammad, sesungguhnya hidayah Allah, dia adalah petunjuk. Walain taba'ta ahwa'ahum, dan jika engkau mengikuti ahwa'ahum, kehendak hawa nafsu mereka, ba'dalladzi ja'aka, setelah datang kepadamu, minal ilmi, dari ilmu pengetahuan yang bersumber dari Al-Quran, malaka minallah min waliyyin wala nasir, maka tidak ada bagimu dari Allah min waliyyin, pelindung, wala nasir, juga penolong. Artinya kalau sampai kamu ataupun umatmu mengikuti kehendak mereka untuk mengikuti untuk taat dan patuh tunduk dengan millah, agama sesat mereka, agama yang mengingkari kebenaran Allah, maka tidak akan ada penolong dan pelindung bagimu. Hadirin rahimakumullah, ayat ini sebetulnya
salah satu di antara banyak ayat lain yang memberikan warning kepada kita agar kita berhati-hati dengan segala konspirasi atau juga makar kaum kufar yang mereka tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun untuk menyesatkan atau memurtadkan umat ini. Saya makanya tertarik untuk membahas ayat ini karena tadi pagi saya coba browsing berita. Karena saya tiap hari mestilah ingin tahu perkembangan berita di Indonesia, di negara kita. Dan saya terhenyak dengan berita yang sangat mencengangkan. Ini pertanggal 27 Oktober 2014. Ya, laporan ini kita dapat bocoran dari Mabes Polri Republik Indonesia yang dipublish ini oleh FUI Forum Umat Islam. Salah satunya Sekjen Agama Muhammad Al-Ustaz Kiai Haji Muhammad Al-Khattab, bahwa Indonesia sekarang terutama di tahun ini katanya sudah diwanti-wanti sebagai negara darurat pemurtadan. Indonesia darurat pemurtadan itu judul besarnya. Di mana ada bocoran dari Mabes Polri tahun 2014 bahwa 2,7 juta orang Muslim murtad dari Islam tiap tahun. Astagfirullahaladzim. Ini laporan dari tadi siapa? Sekjen Forum Umat Islam Indonesia, Kiai Haji Muhammad Al-Khattab menegaskan bahwa Indonesia berada dalam kondisi darurat pemurtadan, yang mengungkapkan upaya pemurtadan senantiasa dilakukan oleh orang-orang kafir dengan segala cara, termasuk dengan peperangan sekalipun. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 217, "Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum 'an dinikum in istata'u." Dan mereka orang-orang kafir Yahudi maupun Nasrani la yazaluna yuqatilunakum, tidak akan pernah berhenti memerangi kalian, hatta yaruddukum 'an dinikum, sampai mereka berhasil mengeluarkan kalian dari agama kalian. In istata'u, jika mereka mampu. Hadirin rahimakumullah, ini adalah warning, peringatan yang seringkali diabaikan oleh umat. Pada peringatan ini sudah ditegaskan oleh Rasulullah lebih daripada 14 abad yang lalu. Betul, sekarang di beberapa ini kan ada hal yang sebetulnya saya kan pernah menulis tautan posting juga film yang sangat satu sisi menyemangatkan gelora dakwah kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana ada fenomena yang sangat menggembirakan di satu sisi dan ada fenomena yang sangat ironis di sisi lain. Dan yang ironis semua itu ada di negara kita. Di satu sisi kita melihat terjadi peningkatan populasi umat Islam secara besar-besaran sampai ada puluhan ribu dalam hitungan satu minggu. Seperti terjadi di Jerman, ya, baik di wilayah Berlin, Frankfurt dan wilayah lainnya, termasuk juga di Australia. Intinya di semua negara Eropa sekarang terjadi tingkat umat Islam yang terus merangkak naik. Dari grafiknya itu terjadi hampir kadang beberapa tempat peningkatannya mencapai kadang sampai 150% sampai 300%, 3 kali lipat setiap tahun. Ini di Eropa, di wilayah dan negara yang justru umat Islam di sana minoritas. Di wilayah dan kota-kota ataupun bahkan daerah-daerah yang sangat sulit kita mendengarkan kumandang suara azan, atau bisa dihitung ada berapa masjid yang ada di negara-negara tersebut. Ini satu sisi menggembirakan kita, hadirin rahimakumullah. Tetapi di sisi lain, hal yang sangat ironis tadi saya bilang terjadi di negara kita. Negara yang notabene merupakan negara mayoritas umat Islam, bahkan banyak kota dan wilayah atau kabupaten dan provinsi yang dijuluki dengan gelar sebagai kota santri misalnya, atau provinsi yang kaya dengan nilai-nilai religi dari kaum muslimin.
Tetapi ini ada bocoran yang sangat mencengangkan. Pertanggal 2 hari yang lalu, 27 Oktober, ternyata bocoran dari Mabes Polri, dan ini laporan resmi, terjadi pemurtadan sampai 2,7 juta, ya, 2.700.000. Siapa mereka? Tentulah mereka saudara-saudara kita. Dan ini bukti nyata, ya, apa yang disabdakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini fenomena yang, mohon maaf, jangan dianggap berita biasa, jangan dianggap berita berlalu begitu saja. Bagi kita yang ada di sini, selain memberikan warning, peringatan, nasihat kepada saudara kita, keluarga kita yang wallahu a'lam, mungkin juga ada di antara wilayah-wilayah daerah kampung halaman kita menjadi basis gerakan pemurtadan atau gerakan misionaris yang begitu sangat masif. Kebetulan saya juga sebagai salah satu dewan syariah di lembaga yang bernama Daulat, ya, Badan Perlindungan dan Penyelamatan Akidah Umat. Kita pernah menangani secara khusus kami di wilayah sebagai contoh di wilayah Garut Selatan, ya, itu di wilayah pegunungan, pesisir pantai. Dari Garut saja perjalanan 5-7 jam. Kadang kami pernah berjalan kaki, mobil cuma sampai di kaki di salah satu desa kaki gunung di bawah, mobil tidak sampai ke lokasi. Motor pun biasanya harus pakai motor yang pakai rantai itu bannya, ya, pakai ban yang di rantai itu. Tapi karena waktu itu musim hujan dan ya sangat licin, kita melewati hutan-hutan yang begitu sangat lebat. Akhirnya kita jalan kaki. Kami ada 7 orang waktu itu personil bawa mobil tempur, istilahnya mobil tempur, ya, karena jalan-jalan gunung gitu. Ya, dan bawa genset, ada yang bawa obat-obatan, karena juga ada tim medis. Jadi programnya pengobatan gratis, baksos sambil gerakan pembenahan akidah umat lah. Karena daerah-daerah sangat rawan dengan tradisi perdukunan, juga gerakan misionaris. Masya Allah, kita jalan 7 jam setengah, betul, jalan kaki 7 jam setengah. Jadi dari malam pada Isya sampai habis subuh, ya. Sampai di lokasi, sebelum sampai di lokasi kita melewati satu area pelapangan, dan di sana ada helikopter. Tapi ini memang bukan daerah tujuan perjalanan kami. Ternyata setelah diselidiki, ditanya-tanya, itu adalah helikopternya orang misionaris Kristen, gitu ya. Dan karena kami sempat singgah, karena kami kehausan, lapar juga, ya, kedinginan lah terutama. Jadi mampir di satu warung, nanya-nanya, tadi helikopter siapa? Ada helikopter gitu di lapangan luas. Di puncak pun namanya Gunung Jampang. Namanya juga samarnya Gunung Jampang. Itu di atas daerah Bungkulan. Dan ketika ngobrol, betul, mereka misionaris dengan coba peralatan yang sangat canggih, difasilitasi biaya sangat mahal, anggaran besar. Dan kita penasaran, karena di warung itu si ibu itu ada lembaran-lembaran kayak brosur gitu, buletin. Dilihat, kelihatannya kayak Islami gitu. Ada gambar-gambar Kuba gitu ya. Ada namanya cahaya ilahi, kemudian kekasih Tuhan dan sebagainya. Brosur, buletin, bahkan pakai bahasa Arab. Kaligrafi berbahasa Arab. Dan ada tulisan-tulisan Arab yang ketika saya pelajari itu bukan Quran maupun hadis ataupun qaul ulama, tetapi itu Injil yang dibahasa Arabkan lalu diterjemahkan. Jadi mereka begitu luar biasa dengan gerakan misionaris, bahkan cenderung mungkin covernya cover Islam, ya, atau dari yayasan, tetapi begitu masif. Dan kami sampai ke lokasi di wilayah yang terjadi pemurtadan di 16 kakak. 16 kakak, katakanlah satu kakaknya 4 kali 4 berapa orang yang murtad, ya. Ya, saya sebagai pelaku lapangan gitu, kami sangat merasakan bagaimana beratnya perjalanan dakwah kami melawan gerakan Ghazul Fikri tadi, yuqatilunakum. Mereka memerangi kita, tidak akan pernah berhenti, Mas. Jangan kira santai aja. Dan jangan dianggap bahwa gerakan ini objeknya adalah komunitas saudara kita umat Islam yang ada di gunungan, wilayah pesisir pantai, jauh dari dunia informasi luar. Tidak.
Bahkan ilmu pertadaan sudah masuk ke wilayah-wilayah akademik, ke kampus-kampus kan, mungkin pernah dengar. Kan ironis, bagaimana mungkin ada pemurtadan di perguruan tinggi Islam, UIN misalnya. Dan saya juga pernah mengisi seminar ya terkait dengan masifnya gerakan pemurtadan di wilayah kampus di salah satu perguruan tinggi di Bandung. Nauzubillah min dzalik. Ya. Ini informasi kalau dibaca panjang lebar, panjang sekali ya. Tetapi mudah-mudahan jadi peringatan bagi kita, terutama kita yang ada di sini juga mudah-mudahan juga lebih dinamis dalam gerakan dakwah gitu ya. Kenapa tidak kita pun nanti coba Dewan Syariah atau Dewan Syuro kita semua berpikir bagaimana caranya dakwah ini juga bisa menyentuh saudara-saudara kita yang non muslim yang ada di sini. Ya kalau mentok dengan orang Korea mungkin misalkan saudara kira yang kenal dengan orang-orang Filipina ya atau Vietnam atau mana Cina ataupun yang negara manapun ya subhanallah kalau dakwah kita sampai ke negara mereka gitu. Kalau dirasa di sini susah dengan sesama dengan tetangga orang Korea. Dan ini sekali lagi kita harus waspada dan tentu saja memiliki langkah-langkah preventif pencegahan dari masuknya gerakan pemurtadan di negara kita yang saya teringat tadi dengan beritanya itu naudzubillah istighfar terus. Dan ini informasi resmi dan bisa dipertanggungjawabkan dari gerakan Forum Umat Islam Indonesia yang ini sudah menasional dan punya banyak perwakilan di setiap kabupaten dan kota ya. Dan kemudian juga ada sebagian saudara-saudara kawan saya tiga orang yang aktif di lembaga ini, lulusan dari Mesir dan dari Libya. Saya tadi tanya di box, benar nggak ini informasinya? Ya benar Ustaz, masa bohong itu sudah dilansir di media publik di media massa gitu. Dan ini semakin nyata betapa gerakan pemurtadan, kristenisasi ataupun nasionalis sistem sampai kapanpun tidak akan pernah berhenti. Maka sungguh ironis kalau kita santai-santai saja, tenang-tenang saja, ya, berada di zona aman tanpa memikirkan bagaimana gerakan dakwah ini juga harus dibuat masif dan dinamis sehingga hidayah Allah, nur cahaya Islam mudah-mudahan juga bisa menyentuh dan sampai kepada hati saudara-saudara kita di luar sana, insya Allah. Ya, terutama tentunya mungkin saudara kita yang berasal dari Indonesia juga. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk lebih istiqomah dan bermujahadah, ikhlas dalam berdakwah, dan kita masing-masing punya kontribusi, masing-masing punya peranan masing-masing, ya peranan penting dalam mengembangkan syiar dakwah Islam dimanapun kita berada hingga Allah menangkan Islam ini di dunia sebagai ustadzatul alam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da mengantuk. Enggak, Mas, ada nih, barusan baru 2 menit.